Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikar Chapter Singkawang, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini. Rahiman rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita ya dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk kepada pertemuan yang kelima, yakni kita membahas telah sampai kita bahas yakni muqaddimah penulis kitab ini, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya jamaah telah kita sebutkan yakni muqaddimah pensyarah, yakni muqaddimah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga kita telah sebutkan 4 kaidah dasar dalam memahami nama dan sifat Allah ya. Dan juga telah kita sebutkan yakni yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penting seputar memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahiman rahimakumullah, pembahasan seputar memahami tauhid asma wa sifat itu sangatlah penting sekali. Ya, karena kita melihat di zaman ini ya ada sebagian yang diustadkan mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita ya harus bisa membedakan. Ya, kita harus bisa membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang batil. Ya, harus kita harus bisa membedakan. Ya, mana akidah yang benar dan mana akidah yang batil dalam masalah memahami tauhid asma wa sifat. Ya, na'am. Kemudian jamaah rahman rahimakumullah, langsung saja kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ya di dalam risalah beliau, yang berkaitan dengan muqaddimah daripada kitab beliau. Nah, kita bacakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sering kita jumpai ya, yang mana para ulama mereka senantiasa memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Ya, ini menunjukkan tentang bahwasanya ada tujuan dan maksud
daripada para ulama kita memulai kitabnya dengan basmalah, dan ini telah kita sampaikan kemarin. Ya, di antaranya ada 3 hal tujuannya. Yang pertama adalah untuk ittiba atau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah kecuali surah At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah ingin mengambil keberkahan dari nama tersebut. Dan yang ketiga adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu Syekh memulai, beliau mengatakan alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisanin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji dengan segenap bahasa. Al-ma'budi fi kulli zamani, dan yang disembah pada setiap zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari ilmunya. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidak ada satu kegiatan pun yang melalaikan dari kegiatan yang lainnya. Jalla 'anil ashbahi wal andadi. Maha suci Allah dari persamaan dan padanan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki istri dan anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, hukumannya terlaksanakan pada seluruh hambanya. La tumathiluhul uqulu bitafkir. Akal dan pikiran tidak mampu untuk menyerupakan bentuknya. Wala tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Ya, kemudian kata Syekh, demikian juga hati tidak mungkin membayangkannya. Subhanallah jamaah rahman rahimakumullah. Maka sejenak kita akan menjelaskan apa yang maksud daripada muqaddimah yang telah beliau sampaikan, sebagaimana akan kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin. Yakni bahwasanya Allah adalah segala puji. Pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa yang memulai bacaan kita dalam Al-Quran surah Al-Fatihah dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji oleh makhluk, baik makhluk yang ada di langit maupun ada yang di makhluk yang ada di bumi. Jadi Allah dipuji oleh seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan segenap bahasa, ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya, setiap bahasa. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'budi fi kulli zamanin, dan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa ya diibadahi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya disanjung. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya diibadahi, disembah di setiap zaman. Ya, bahwasanya tidaklah tegak kiamat kecuali tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak ada orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan kiamatkan dunia ini. Ya, maka selagi masih ada orang mukmin, selagi masih ada orang yang beriman kepada Allah, ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala ya belum kiamatkan dunia. Maka ketika manusia sudah tidak lagi beriman kepada Allah, ketika manusia sudah tidak kenal lagi dengan Allah, ketika manusia sudah tidak lagi beribadah kepada Allah, ketika manusia tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, maka akan Allah kiamatkan dunia ini. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan itu kiamat akan terjadi. Naam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, lalu Syekh melanjutkan dengan pujian, dengan perkataan sanjungan, alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Ya,
dan tidak ada satu tempat pun yang lepas daripada ilmunya. Nah, ini menunjukkan tentang keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya ilmu Allah, yaitu tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari pengetahuannya, tidak ada. Ya, kekuasaan dan lingkupan ilmunya yang maha sempurna, ya, sehingga tidak ada satupun urusan yang dapat melalaikannya terhadap urusan yang lain. Ya, ini menunjukkan tentang keagungan Allah, dan ilmu Allah tidak terbatas. Ya, ilmu Allah itu sangat luas, dan Allah mengetahui setiap hamba yang lakukan. Ya, jangankan ya dalam yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, ya, ini apa, tidak ada sesuatu pun daun yang jatuh, sehelai daun pun yang jatuh di atas permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Subhanallah. Ya, ini pentingnya kita mengilmui tentang ilmu Allah. Kenapa jemaah? Karena ketika seseorang yang dia sudah mengetahui, ya Allah was-sami'ul basir, Allah maha melihat dan lagi maha mendengar, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Kenapa? Karena ketika dia hendak bermaksiat, ya, maka dia akan ingat bahwasanya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, maka dia akan berhati-hati dari apa yang akan dia lakukan. Na'am, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Allah tidak ada satu kegiatan pun yang melalaikan dari kegiatan yang lainnya. Maksudnya adalah apa? Allah tidak akan, ya, lalai dari perbuatan apa yang telah dia lakukan. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Terkadang manusia itu suka lalai daripada apa? Tugasnya tersebut. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan alam semesta. Ya, maka ya sifat-sifat tentang kekurangan kesempurnaan itu tidak akan mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah Allah itulah adalah maha sempurna sifat, ya, dan namanya. Dan kemarin pada pertemuan sebelumnya, ya, yang sudah kita sampaikan bahwasanya di dalam kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya setiap nama itu terdapat sifat, setiap nama terdapat sifat, setiap nama terkandung di dalamnya terdapat apa? Sebuah sifat. Ini menunjukkan tentang keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, jalla 'anil ashbahi wal andadi. Ya. Kemudian apa? Yakni maha suci Allah dari persamaan dan pendanaan. Yakni bahwasanya Allah menyebutkan terhadap dirinya nanti sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sekutu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Naam. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Allah, dan Allah itu tidak bisa diserupai dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah beliau melanjutkan, wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, dan maha suci Allah dari memiliki istri dan anak. Jemaah rahimakumullah, kalau suatu ketidaksempurnaan bagi Allah ketika seseorang yang menisbatkan atau memberikan, ya, dengan isbat yang sangat tercela, bahkan tidak boleh, yakni mengaitkan bahwasanya Allah itu memiliki istri dan anak. Waliyazubillah, summa na'udzubillah. Ini sebagian dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka membagi trinitas, ya, terhadap Tuhan. Waliyazubillah. Ini adalah akidah kekufuran. Ya, adapun dalam Islam kita mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah lah Ahad, ya, Allah yang Maha Esa. Ya, tidak ada yang sekutu baginya, maka kita mensucikan Allah dari memiliki punya istri dan anak. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, salah satu bentuk kesempurnaan makhluk, ya, mereka memiliki istri dan anak. Ya, akan tetapi ketika istri dan anak, ya, diperuntukkan atau dinisbatkan kepada Allah, waliyazubillah, ini adalah bentuk kekurangan. Tidak mungkin bagi seseorang yang menetapkan atau meyakini demikian.
ya, dan Allah Subhanahu wa taala membantah, menjelaskan secara langsung melalui kitabnya bahwasanya Allah itu tidak memiliki istri dan anak, bahwasanya Allah Maha suci dari segala apa yang telah mereka prasangkakan tersebut, waliyadzubillah. Maka hendaklah kita berhati-hati, maka hendaklah kita senantiasa ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman yang benar, untuk diberikan akidah yang benar, untuk memberikan manhaj yang benar, yakni cara metode yang benar sesuai ya yang para sahabat berjalan di atasnya. Naam. Kemudian wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Ya, hukumnya Allah terlaksana pada seluruh hambanya. Yakni apa maksudnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu sangat sempurna kehendaknya dan kekuasaannya, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari perkara tersebut. Dan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka tidak ada seorang pun yang lari daripada takdir Allah. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya, maka seorang mukmin ya tentunya mereka selalu senantiasa berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, mereka adalah orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Bukan ya yang mereka katakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar akan tetapi kami melanggar, kami tidak mentaatinya. Ini adalah perkataan kaum Yahudi dan Nasrani. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para sahabat kepada kita, setiap kali seruan ketaatan kepada mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Ya, maka jamaah rahimana rahimakumullah, bahwasanya Allah itu adalah memiliki kesempurnaan kehendak dan kekuasaannya, sehingga seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terlaksana kepada hamba tersebut. Tidak ada yang bisa menghalanginya, karena Allah Subhanahu wa taala maha kesempurnaan dalam kehendak. Naam. Nah, kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yakni bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam masalah takdir, ya, di sana terdapat dalam masalah takdir, ya, di sana terdapat yakni ada kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, ada di antara mereka adalah Qadariyah, yakni bersandar kepada takdir. Ya, mereka tidak ingin berusaha. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di samping mereka bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha dengan ikhtiar. Ya, ini adalah yang benar, dan pembahasan masalah takdir ini adalah perlu pembahasan yang khusus. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menuliskan tentang seputar takdir. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian Syekh rahimahullah beliau melanjutkan la tumathiluhul uqulu bitafkir. Ya, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya apa, akal dan pikiran kita tidak mampu untuk menyempurnakan bentuknya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Akal kita ini terbatas jamaah. Ya, maka ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh membayangkan bagaimananya Allah. Ya, contoh, nanti Syekh akan membawakan dalil-dalil tentang istiwanya Allah. Ya, ini tentang istiwanya Allah. Bagaimana istiwanya Allah? Majhul. Ya, bagaimananya tidak diketahui. Ya, kaifiyatu majhul, yakni bagaimananya tidak diketahui. Ya, al-imanu wajibun, sedangkan beriman kepadanya adalah suatu kewajiban. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, karena apa? Karena para sahabat, ya, karena para sahabat mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana, ya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Ini penting sekali jamaah rahiman rahimakumullah. Ya. Naam. Nah, kemudian yang harus kita fahami adalah maka di sana ada kaidah. Ya, ketika kita membaca ayat tentang istiwanya Allah, maka kita tetapkan. Ya, ketika kita membicarakan tentang tangannya Allah, maka kita tetapkan. Tanpa apa? Tanpa menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Dan telah Allah jelaskan, ya, nanti Syekh rahimahullah, beliau membawakan ayat yang tadi sudah kita baca. Ya, yakni apa? Laisa kamitsluhu syai'un, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wala tatawahamuhul quluba bitaswir. Ya. Yakni apa? Demikian juga hati tidak mungkin membayangkannya. Yakni hati manusia tidak mungkin membayangkan, ya, tidak mungkin membayangkan apa? Tidak mungkin membayangkan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah Maha Tinggi. Ya, Allah Maha Tinggi dari segalanya. Ya, Allah Maha Tinggi daripada apa? Segalanya. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah. Ya, jangankan Allah. Ya, makhluk Allah, ya, ini surganya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya jemaah, surganya Allah. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa, ya, ini apa? Membayangkan tentang surganya Allah. Lantas bagaimana seseorang hendak membayangkan Allah? Ya, membayangkan makhluk Allah saja tidak bisa. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syekh rahimahullah beliau membawakan dalil, yakni dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna wa sifatil ula. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat yang tinggi. Lalu Syekh membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 5 sampai 7, yakni Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas arasy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang apabila kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia, dan Dialah Allah juga yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi. At-Thaha, yakni Al-Qur'an surat Thaha ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian jemaah rahimana rahimakumullah, Syekh melanjutkan bahwasanya ilmu Allah, ya, ilmu Allah, ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, berkuasa atas seluruh makhluknya dengan penuh kemuliaan dan hikmah, rahmat, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sebagaimana Syekh rahimahullah membawakan dalil berikutnya dalam Al-Quran, yakni surah Thaha ayat 110, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, sikap kita adalah, yakni hendaklah kita menetapi sifat sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapi, ya, baik ya melalui kitabnya ini Al-Qur'anul Karim maupun melalui lisan nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian
yang mukadimah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya, yang berkaitan dengan mukadimah di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Naam, kesimpulannya jamaah yang bisa kita ambil dari mukadimah yang mulia ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya memiliki ya sifat yang terpuji, sehingga kita senantiasa memuji Allah dengan alhamdulillah al-mahbud, yakni segala puji Allah yang dengannya dialah Allah dipuji oleh setiap makhluknya. Ya, maka pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dilarang untuk mencari pujian manusia. Karena barang siapa yang beramal dengan mengharapkan pujian terhadap manusia, maka sungguh dia tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, yakni Rabb yang layak untuk disembah. Karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul, bahwasanya Rabb yang berhak disembah ya adalah yang bisa menciptakan. Ya, dan Allah bisa menciptakan. Adapun Rabb selain Allah, adapun Tuhan selain Allah tidak bisa menciptakan, maka mereka tidak layak untuk disembah. Ya, maka Allah adalah zat yang layak untuk disembah. Karena apa? Karena Allah adalah Rabb, ya Tuhan alam semesta alam ini. Ya, maka syokianya ya manusia untuk beribadah kepada Allah, dan alhamdulillah kita adalah ya kaum muslimin maupun muslimah yang telah Allah takdirkan kita beriman kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya ilmu Allah itu sangatlah luas. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari Allah. Allah Maha mengetahui semuanya, subhanallah. Dan bahkan Allah mengetahui isi dalam hati kita, subhanallah. Maka hendaklah kita, ya subhanallah jamaah, maka ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah, semakin kita mempelajari, maka semakin takut kita kepada Allah. Semakin kita mempelajari nama dan sifat Allah, ya maka kita semakin takut. Ya, itulah ilmu yang membuahkan rasa khasyah kepada Allah, yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang hamba yang dia sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha melihat, maka orang tersebut, hamba tersebut, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini Allah selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, sehingga tidak ada terbesit dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah yakni bahwasanya Allah itu memiliki takdir. Ya, maka salah satu daripada arkanul iman ya yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya maka tidak ada seorang pun yang bisa terlepas daripada takdir tersebut. Ya, dan kita hanyalah menerima takdir tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah yakni bahwasanya Allah itu Maha suci dari memiliki istri dan anak. Kenapa? Karena ketika seseorang menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki anak dan istri, ini merupakan ya telah membuat tentang ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Karena manusia kalau dia sempurna, maka dia itu memiliki istri dan anak. Ya, karena seandainya manusia tidak memiliki anak dan istri, maka terdapat kekurangan bagi mereka. Nah, ketika Allah, justru kita sucikan Allah dari memiliki anak dan istri. Tidak mungkin Allah memiliki anak dan istri. Ya, kenapa? Karena barang siapa yang menetapkan Allah memiliki anak dan istri, maka sungguh dia telah yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan ini telah Allah jelaskan dan telah Allah bantah di dalam kitabnya. Nah, kemudian kesimpulan yang keenam adalah yakni bahwasanya hukum Allah itu pasti terjadi kepada makhluk. Takdir Allah itu pasti terjadi kepada makhluk. Ketika Allah ya telah menentukan sesuatu, maka terjadilah. Ya, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, ya jadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Ya, maka hendaklah kita harus mengimani tentang masalah seputar takdir. Ya, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bahwasanya ya akal itu tidak bisa ya membayangkan bagaimananya Allah. Jangankan Allah, makhluknya Allah saja surga kita tidak bisa
membayangkan dan menghayalnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi Rabb yang menciptakan surga tersebut. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, ya, berkaitan dengan kaidah yang telah kita sebutkan tadi, maka di dalam mempelajari nama dan sifat Allah, ya maka kita harus menerimanya, ya, tanpa harus membagaimanakan, menolak atau merubah atau memalingkan makna kepada yang lainnya. Naam, demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam permasalahan nama dan sifat Allah. Mereka menetapkan sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, bagi dirinya. Naam, demikian jemaah yang dapat kita sampaikan daripada muqaddimah kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disampaikan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Adapun muqaddimah dari pensyarah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada subuh hari ini, kita mengawali hari kita dengan belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari adapun kesalahan itu datangnya dari saya dan dari syaitan, ya maka kita memohon ampun kepada Allah. Maka kami ucapkan sebelum kami akhiri, ya, jazakumullahu khairan kepada teman-teman, ya, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, ya, baik offline maupun online. Allahumma amin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.